Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismah Maulida di laman podcast Teras Kemenak Sumeneb. Bersama saya telah hadir di sini yaitu Bapak Ahmad Said Samsuri MPD. Beliau merupakan PLH Kasih PHU Kantor Kemenak Sumeneb. Baik Bapak, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Linda. Mudah-mudahan Pak Linda dan seluruh sahabat dari Kemenak juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik sahabat religi, sekarang masih suasana Dzulhijjah ya. Iya. Baru saja sekitaran seminggu yang lalu kita merayakan Idul Adha. Dan begitu ya Bapak ya. Iya, betul. Nah, untuk itu kita akan semakin mendekati proses pemulangan jamaah haji, khususnya yang di bawah kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Begitu nih Pak? Iya, betul sekali Pak. Berarti akan mulai sibuk kembali gitu ya Pak? Insya Allah. Baik. Kemenak sibuk, Pemkab sibuk, jamaah juga sibuk, serta masyarakat juga sibuk nanti insya Allah. Tapi sibuk barokah. Nah, begini Pak. Pastinya banyak yang bertanya-tanya ya Pak ya, ini kalau proses pemulangan jamaah ini kira-kira persiapannya apa saja ya, alurnya kira-kira apa saja, nah khususnya jamaah haji Kabupaten Sumeneb. Mungkin bisa disampaikan ya Pak ya, secara umum bagaimana prosesnya pemulangan jamaah haji. Baik, terima kasih Mbak Linda. Proses pemulangan jamaah haji itu yang pertama tentunya kita akan dari pemerintah Saudi Arabia atau dari kerajaan Saudi itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan TPAI kita sudah mempersiapkan pula dari proses-proses percepatan atau pergerakan pemulangan dari jamaah haji Indonesia. Khusus untuk Indonesia ini kan kita ada 10 kloter, terpencar 10 kloter Mbak. Kloter 23, kloter 24, kloter 25 itu hampir bersamaan. Maka itu masuk pada gelombang pertama. Dan proses gelombang pertama itu kepulangannya dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Itu yang landingnya take off-nya dari King Abdul Aziz Jeddah. Insya Allah untuk kloter 23, 24, 25 ini yang terbesar dari jamaah kita sekarang, itu insya Allah akan tiba di Indonesia pada tanggal 18 dan tanggal 19 bulan Juni ini. Kloter 23, 24, dan 25 insya Allah tiba di Kabupaten Sumeneb itu pada hari Kamis, hari Rabu 23 itu tiba di hari Rabu pukul 23 insya Allah. Kurang lebih seperti itu dengan estimasi yang seperti biasa. Kloter 24 nanti itu pukul 5, jam 5 pagi, dan baru kloter 25 itu sudah siang hari. Itu jadwal yang akan sudah dijadwalkan oleh kita semua. Insya Allah semuanya prosesnya akan diterima di Gor Ayani Kabupaten Sumeneb 23, 24, dan 25. Ada satu lagi kloter yang akan diterima di Gor Ayani, yakni kloter 56. Mereka berjumlah 50 jamaah. Adapun lainnya, insya Allah kloter-kloter lain yang ada yang 17 jamaah, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, dan ada yang 2, dan seterusnya, itu akan diterima atau tiba di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Adapun prosedurnya sebagaimana biasa, para jamaah ketika sudah landing di di Bandara Juanda Surabaya, insya Allah tidak akan memakan waktu lama di situ, sekitar diestimasi oleh Kanwil Kementerian Agama sekitar 30 menit sampai 45 menit prosesnya, maka akan bergeser ke AHES Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Di situ prosesnya, kemudian kita langsung menuju Kabupaten Sumeneb. Insya Allah semuanya per kloter sudah disediakan keamanannya, disediakan juga tentang kesehatannya.
Mungkin itu sebagai gambaran dulu, Pak. Baik Pak. Begitupun juga transportasi ya Pak, disediakan di AHES atau bagaimana? Ya, transportasi dari Pemkab Sumeneb sudah menyediakan semuanya dari Kabupaten Sumeneb, tinggal menerima di Asrama Haji Embarkasi Surabaya di AHES. Adapun dari Juanda ke AHES itu sudah dari Kanwil sudah ada yang menanganinya dari transportasinya. Jadi kita bertanggung jawab untuk secara transportasinya dari AHES menuju Kabupaten Sumeneb. Oke, baik Bapak. Jadi kan di Sumeneb ini juga ada pulau ya Pak ya, ada pulau-pulau, yaitu salah satunya Kanian, Kalijasa. Nah itu prosesnya hanya sampai di GOR atau ada transportasi khusus untuk mereka? Sampai saat ini kewajiban dari Pemkab Sumeneb itu adalah sampai pada Kabupaten Sumeneb GOR. Adapun dari GOR atau dari kabupaten menuju rumah masing-masing itu adalah tanggung jawab dari jamaah masing-masing, Mbak Rina. Termasuk yang kepulauan juga ya. Kami masih belum bisa mempersiapkan yang ke sana. Berarti finishnya itu semua di GOR ya, di GOR, ya? betul. Di GOR Kabupaten Sumeneb. Ya. Nah, kadang kala kan ada yang ingin jemput ke AHES keluarga jamaah haji, ada yang ingin jemput ke AHES. Barangkali prosesnya bagaimana Pak? Sangat mudah sekali bagi para keluarga jamaah yang ingin menjemput di AHES, sangat mudah sekali. Tinggal mendaftarkan diri atau menyampaikan baik melalui WA Center Kantor Kementerian Agama atau langsung WA ke bagian PHU Pelaksanaan Haji dan Umroh bahwa jamaah dengan kloter segini, kloter tertentu dan dengan nama ini, dengan nama si A akan dijemput di AHES, maka kami akan mendatang. Di situ akan kami selesaikan semua proses di Asrama Haji Sukolilo, baik termasuk tas kopernya dan lain-lain semacamnya. Langsung bisa dibawa. Dan itu ketika sudah diminta, di AHES sudah menjadi bukan tanggung jawab dari Kementerian Agama dan Pemkab Kabupaten Sumeneb. Baik Bapak, berarti ketika mau dijemput di AHES atau tidak dijemput di GOR Ahmad Yani, itu cukup konfirmasi saja kepada PHU. Konfirmasi ke PHU. Konfirmasi. Ya. Kemudian langsung dijemput di AHES, Asrama Haji Surabaya. Begitu ya Pak ya. Ya, betul. Begitu mudahnya Kementerian Agama memberikan fasilitas dan pelayanan yang prima mungkin Mbak. Iya, begitu mudah. Ya. Jadi buat sahabat-sahabat, bagi yang keluarganya ingin menjemput langsung ke asrama haji, barangkali sudah rindunya memuncak gitu ya Pak ya. Jadi bisa langsung konfirmasi ke staf haji atau bisa melalui layanan WA Center. Begitu Betul, ya betul Pak sekali ya. Mbak Rina. Dan kita insya Allah yang besar kan 3 kloter ini, kloter 23, kloter 24 dan kloter 25. Kloter 23 24 375 dan kloter 25 itu 172, tetapi ada yang meninggal, yang wafat satu menjadi 171 di situ, itu yang besar. Kemudian kloter di 56 yang jumlahnya 50 orang. Insya Allah semuanya kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sumeneb, dengan kesehatan, juga istilahnya Forkompimda itu sudah kita koordinasikan semuanya. Insya Allah semuanya sudah fix, sudah disepakati bersama terkait keamanan dan kesehatannya. Tentunya kami berharap masyarakat Kabupaten Sumeneb menghargai dan menjaga kemakmuran dari keluarga yang sedang melaksanakan ibadah haji. Begitu Pak. Baik, begitu ya. Jadi masyarakat Sumeneb tidak perlu risau ya Pak ya. Mau dijemput di AHES boleh, mau dijemput di GOR, menunggu di GOR itu boleh karena keamanannya sudah terjamin, insya Allah terjamin. Dan dari paparan Bapak tadi, insya Allah nih perkiraan kita di sini itu jamaah datang lengkap ya Pak ya. Insya Allah lengkap. Berkurang satu ya Pak ya. Betul. Berkurang satu orang yang meninggal jamaah haji kira-kira dari mana Pak? Jamaah haji yang meninggal kemarin itu adalah haji
Haji Hamsatun kalau nggak salah. Haji Hamsatun dari desa Dasuk Barat, Dasuk Timur, maaf, dari desa Dasuk Timur. Dari desa Dasuk Timur, dan kami dari Keluarga Besar Kantor Bina Agama sudah memberikan pemberitahuan secara langsung, secara fisik dan takziah ke sana, ikut berbela-sungkawa, dan insya Allah keluarganya juga sudah legowo dan bisa menerima takdir Allah yang seperti itu. Alhamdulillah, begitu ya Pak ya. Karena takdir Allah memang Itu. tidak ada yang bisa merencanakan. Kemudian Pak, ini Bapak sangat informatif sekali ya teman-teman. Jadi informasinya sangat lengkap sekali dari tadi. Kemudian kira-kira harapan dari Bapak nih untuk proses pemulangan jamaah ini selain lancar kira-kira apa? Baik, yang pertama kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb untuk mengikuti peraturan atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh PMK, ketentuan yang ditentukan oleh Kementerian Agama demi kelancaran dan keamanan serta kenyamanan dari jamaah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap kepada para jamaah yang akan pulang, insya Allah hari Selasa dan Rabu sudah berada di Indonesia, untuk mengikuti aturan serta untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dari embarkasi dan seterusnya terkait muatan, ketentuannya terkait berat, hal yang tidak boleh dibawa dan seterusnya, mohon untuk diikuti demi kelancaran dan kenyamanan dari perjalanan pulang ibadah haji. Kemudian yang terakhir, kami berharap agar para masyarakat Kabupaten Sumeneb untuk ikut membantu menjaga kemakmuran mereka. Dengan cara apa? Dengan cara diantaranya, sebagaimana sudah kita tahu bersama, bolehlah kita berbahagia, berbangga-bangga. Artinya boleh kita euforia dengan kedatangan jamaah haji kita. Tapi tolong tetap menjaga kondusivitas, menjaga keamanan di jalan, jangan sampai mengganggu lalu lintas atau orang yang sedang menggunakan jalan raya. Dan terakhir, tolong jaga kemakmuran mereka dengan cara apa? Menjaga satu sikap, dan yang kedua menjaga lisan, agar jangan dipancing-pancing mereka yang haji. Kadang orang ketika ziarah dan seterusnya, mereka memancing-mancing untuk memutarkan sesuatu yang bisa mengurangi kemakmuran haji mereka. Dengan tanpa sengaja mereka memutarkan sesuatu yang tidak sepantasnya disampaikan. Ini akan mengurangi kemakmuran mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam bisa kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 435, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, bahwa haji yang mabrur itu tidak lagi balasan kecuali surga. Faqila lahu, ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ma birrul haji ya Rasulullah, apa sih tanda kemakmuran haji wahai baginda Rasul? Rasul menjawab dengan sangat singkat, tibul kalam wa it'amut ta'am. Tibul kalam yakni kalimat-kalimat yang terlontar dengan baik dan manis, wa it'amut ta'am, dan dermawan. Jadi itu yang harus kita jaga. Kita juga selaku masyarakat menjaga, jangan mancing-mancing jamaah untuk tidak tibul kalam, atau untuk menjaga jamaah agar untuk menjaga jamaah yang kemakmurannya dengan cara kita tetap menjaga sikap dan perilaku kemakmuran dari jamaah haji. Mungkin itu Mbak Ida. Ini poin penting sekali ya Bapak ya. Karena apa ya teman-teman ya, bukan cuma kebanyakan, tapi sudah menjadi tradisi ketika menjemput jamaah haji, karena saking antusiasnya sampai yang namanya deretan rombongan penjemput ini, Masya Allah sekali begitu. Jadi perlu diperhatikan ketika kita berbahagia, jangan sampai mengganggu ketertiban umum begitu ya Bapak. Jadi mohon maaf nih Bapak, saya agak kembali ke depan lagi. Nah, ketika menjemput di HS ini biasanya juga banyak pertanyaan. Ini kita masuk apa gimana ya? Tentunya gitu, kita di luar apa masuk gitu. Biasanya para penjemput dan para penjemput dan penjemput semua dan orang-orang yang hadir di situ tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Biasanya
hanya orang-orang tertentu yang ada ID card-nya yang bisa masuk ke AHES. Insya Allah semuanya diserahkan, tinggal ketemu di AHES, mungkin di pintu gerbang, kita langsung bisa ketemu di situ. Mungkin seperti itu. Tapi setelah itu kan bisa leluasa untuk ketemu dengan jamaah haji yang kita jemput itu. Jadi bagi masyarakat yang ingin menjemput ke AHES bisa langsung konfirmasi, kemudian silakan ditunggu di luar. Yang masuk hanya mungkin staf haji, bukan begitu? Insya Allah begitu, orang-orang yang berkepentingan untuk membantu kelancaran jamaah. Dalam tanda kutip petugas gitu. Baik, sahabat religi, banyak sekali ya informasi yang kita dapat tadi, yang pada intinya semua fasilitas dipermudah oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, sehingga harapannya adalah proses pemulangan jamaah haji berjalan lancar dan efektif. Begitu pula poin penting daripada podcast kali ini, yaitu untuk saling membantu, baik jamaah maupun keluarga dan masyarakat sekitar, membantu menjaga kemabrurannya, ya, menjaga kemabruran hajinya. Dengan apa? Dengan tidak mengganggu lalu lintas, menjaga ketertiban ketika proses penjemputan. Kemudian juga membantu menjaga lisan baik dari jamaah maupun masyarakat atau kita. Jadi kita ketika ziarah jangan sampai kita memancing-mancing, mengiring opini sehingga omongan menjadi negatif. Kemudian yang terakhir mengajak untuk dermawan. Begitu Pak. Mungkin terakhir Mbak Linda, informasi buat masyarakat Kabupaten Sumeneb bahwa tas koper juga bisa sudah langsung diambil di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb dengan membawa paspor asli. Begitu. Membawa paspor asli langsung kita eksekusi karena demi kelancaran dan akan kemudahan. Karena biasanya jamaah dengan oleh-oleh yang sangat begitu berburu untuk dibagi-bagikan dan lain semacamnya. Koper yang besar ini ya Pak, ini maksud koper yang besar. Koper besar. Kalau misalnya dijemput di Surabaya, koper besarnya masih langsung disiapkan di Surabaya. Insya Allah disiapkan. Berarti jamaah haji yang dijemput ke AHES itu semua koper itu bisa langsung dibawa di Surabaya. Sedangkan yang turun di Gor Ayani, koper ini masuk ke kantor Kementerian Agama besar. Ya. Baik, seperti itu sahabat religi. Ya. Jadi kalau dijemput ke AHES Surabaya, semua barang milik jamaah bisa langsung serta-merta dibawa. Namun bagi yang berhenti di Gor Ayani, koper tersebut bisa diambil di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Begitu ya Pak? Ya, siap, betul. Jadi sudah banyak sekali perbincangan kita hari ini. Harapannya semoga proses pemulangan jamaah haji berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Amin. Dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber istimewa kita yang kompeten di bidangnya ya. Kalau tidak kompeten, beliau tidak akan bisa menjawab secara lancar, memberikan informasi secara lancar kepada kita semua. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Semoga lancar nanti Pak. Amin. Baik, terima kasih dari kami. Selalu ikutin podcast Teras Kemenag Sumeneb karena akan banyak sekali informasi yang akan kita semua dapatkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.